Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara jemaah Jamiatul Khairat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan warganet dimanapun Anda berada saat ini, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir lagi di kajian Al-Qur'an. Adapun surah yang kita bahas masih di surah Al-Kahfi di ayat 39 sampai dengan 44. Ya. Adapun isi pesan dari ayat yang kita bahas adalah bahwa segala sesuatu itu baik itu kebajikan maupun siksaan yang kita dapat, semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai hamba kita diciptakan untuk mengabdi dan beribadah kepadanya. Kemudian kembali kita di kajian Al-Qur'an secara tafsiriyah. Adapun surah yang kita bahas masih di surah Al-Kahfi di ayat 39 sampai dengan 44 ya. 44. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah. La quwwata illa billah. In tarani ana afalla minka malan wa walada. In tarani ana afalla minka malan wa walada. Fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan. Fa'asa min jannatika wa yursil 'alaiha husbanan minas sama' wa yursil 'alaiha husbanan minas sama' fatusbiha sa'idan zalaqa. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية. على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا.
ولم تكن له فئة ينصرونه ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هنالك والولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا هو خير ثوابا وخير عقبا صدق الله العظيم. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan dalam narasumber tentang seorang sahabat, yang satunya katanya diberi nikmat lebih, yang satunya diberi nikmat yang mungkin cukuplah tapi dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa biasanya seorang hamba dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan terkadang diuji dengan suatu bencana? Karena bisa jadi ketika diberikan nikmat, dia tidak menganggap nikmat itu bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap nikmat itu sesuatu yang dia usahakan dari dirinya sendiri atau mungkin dari orang lain, sehingga terkadang Allah cabut nikmat itu. Maka biasalah terjadi bencana untuk mengingatkan mereka. Dan nikmat itu banyak yang Allah berikan kepada kita. Kita diberi sehat adalah suatu nikmat. Kita diberi kesempatan untuk beribadah ke masjid berjamaah adalah suatu nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang ada ustaz yang memberikan penjelasan bahwa Allah itu Maha Pencemburu. Artinya ketika Allah berikan nikmat kepada seseorang, lantas dia tidak mengingat kepada Allah bahwa dia yang memberikan nikmat itu, maka Allah cemburu terhadap orang itu. Sehingga dia dikatakan Allah itu Maha Pencemburu. Seakan-akan hamba itu tidak mengingat bahwa nikmat itu dari saya. Dan terkadang Allah mengingatkan dengan suatu bencana, dengan suatu masalah, dengan suatu musibah, sehingga orang itu disuruh mengingat kembali bahwa sayalah yang segala sesuatu itu akan terjadi kepada mereka. Dan mungkin yang sahabat yang satu ini walaupun kehidupannya dianggap cukuplah, tapi dia sadar bahwa segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia syukuri, dia berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa segalanya dari dia dan dia akan dikembalikan kepada dia. Ya, saya kira itu mungkin penjelasan saya sedikit dari makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ayat ini adalah perumpamaan ya, perumpamaan. Tapi ini semacam pelajaran buat kita bahwa orang-orang yang sabar dengan orang-orang yang sombong jauh sekali perbedaannya. Walaupun di sana sini dia bisa mengatakan bahwa sayalah sebenarnya yang menciptakan, sayalah sebenarnya yang berhasil, yang punya usaha. Padahal di belakang itu, dalam hatinya sebenarnya dia itu berlaku sombong. Inilah diutarakan dalam ayat ini, mulai dari ayat 39 tadi sampai 44. Selalu mengatakan bahwa dengan kerja saya, dengan kerja keras saya bisa memperoleh sesuatu yang lebih daripada Anda. Padahal semestinya harusnya waktu setelah dia mendapatkan sesuatu, dia senantiasa harus menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sesuatu apa yang saya miliki ini semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah dalam Al-Qur'an berfirman, "Innallaha ma'as sabirin."
sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Nah, ini yang dimaksud di sini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini menyangkut pembelajaran ya, karena Al-Quran itu memang pusatnya pembelajaran. Selain sebagai dakwah juga merupakan sumber segala ilmu. Nah, di sini Allah memberikan contoh-contoh kepada orang-orang yang the have ya, orang-orang yang punya sesuatu, dan orang juga yang sederhana saja kehidupannya. Sesungguhnya semua apa yang kita capai itu bismillah, artinya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang berprinsip bahwa saya dapatkan satu kenikmatan karena usahaku, maka pasti itu tidak benar, karena semua orang berusaha itu ternyata tidak semuanya berhasil, ya kan? Tidak semuanya berhasil. Jadi berarti bahwa sesuatu hasil usaha itu bukan karena usahanya, tetapi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperingatkan ya, inna a'tainakal kautsar. Ya. Tidakkah telah kuberikan kamu banyak hai Muhammad? Fasholli rabbika wanhar. Ya, maka sholatlah dan berkorbanlah. Jadi dua hal ini yang Allah titipkan sama kita ketika kita mendapatkan sesuatu yang kenikmatan, maka sholat dan berkorban ini ya kurban ya, kurban. Bahasa Indonesianya berkorban. Nah, ini satu petunjuk. Karena Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha kuasa, sesungguhnya semua dalam bentuk kehormatan, keselamatan, segala kebaikan itu milik Allah semua. Sehingga kalau kita mendapatkan ketiganya itu, maka kita harus bisa bersyukur. Dan apabila kita mendapatkan cobaan-cobaan dalam hal usaha kita, ya kita harus kedepankan kesabaran itu. Karena hanya dengan sabar dan syukur bisa menolong kita, ya. Terlintas di pikiran saya ayat ini, Al-Kahfi, surah Al-Kahfi ayat 39. Saya berpikiran bahwa apa yang ada dalam ayat ini, kisah ini adalah suatu, meskipun sudah lama, tapi ini suatu fenomena sosial. Artinya kehebatan Al-Quran ini sudah memperhitungkan bahwa apa yang terjadi dalam kisah ini akan terjadi di masa-masa akan datang. Dan kasus ini sampai hari ini terjadi. Karena Masya Allah katanya, la haula wa la quwata illa billah. Itu yang dilupakan, tapi akibatnya Tuhan sendiri kan sudah memperingatkan. Ada kaitannya dengan ayat, la in syakartum la asidannakum wa la in kafartum inna asabi lasahid. Artinya kalau kau bersyukur saya tambah, tapi kalau kau kufur saya kurangi. Ini kan ada kaitannya ini. Yang temannya yang satu tadi tidak mengucapkan Masya Allah, sehingga kebunnya menjadi kering, sementara temannya tadi yang tetap berterima kasih kepada Allah. Jadi sangat erat korelasi antara ayat ini tadi dengan kejadian kisah ini. Dan hal ini pun di masa sekarang ini terjadi. Dan disinilah kehebatan Al-Quran, bahwa apa yang akan terjadi kapanpun masih tetap aktual daripada ayat 39 dari surah Al-Kahfi ini. Jadi ini perumpamaan dua sahabat. Kedua-duanya mendapat nikmat dari Allah. Yang satu ini mendapat nikmat harta, ya. Yang satu nikmat iman. Nah, di sini ada penggambaran bahwa nikmat harta itu adalah sesuatu yang akan sirna, yang tidak kekal. Boleh jadi harta itu meninggalkan dia, atau dia meninggalkan harta. Ya. Jadi dalam hal ini keberuntungan sebenarnya adalah sahabat yang satu ini, yang kebetulan dianggap sedikit hartanya, tapi dia memiliki iman. Nah, ini cerita ini sebagai perumpamaan untuk kita, sifat-sifat manusia, karakter manusia.
Jadi memang itu godaan harta itu memang kuat, karena makna dunia itu dalam bahasa Arab artinya dekat, akhir itu akhirat, jauh. Nah ini memang kita sering tergoda dengan harta. Biasanya kejadiannya ini umumnya itu kalau kesukaran, kesulitan itu dekat-dekat kepada Tuhan. Ya. Tetapi kalau nikmat harta itu membuat lupa. Ya. Jadi memang itu yang dikhawatirkan Rasulullah, bukan kurangnya hartamu, bukan itu yang dikhawatirkan. Yang dikhawatirkan banyaknya hartamu nanti dan lu akan lupa akan pemberi rezeki itu. Nah, mudah-mudahan kita dengan membaca ayat ini akan menambah keimanan kita bahwa iman itu adalah modal kita untuk akhirat, modal keselamatan untuk akhirat. Ya, supaya kita tetap istiqamah. Jadi bukan apa yang datang atau apa yang kita tidak dapatkan, tetap bagaimana kita bersikap terhadap apa yang kita dapatkan, bersikap atas apa yang kita tidak dapatkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada daya dan upaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adalah suatu kepasrahan, suatu penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wa quwwata illa billah. Jadi banyak ustaz yang mengartikan itu arti biasanya yang kita sebut tiada daya dan upaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak ustaz yang lain yang menerjemahkan lain bahwa saya tidak mampu berdiri salat, tidak mampu berwudu, tidak mampu kecuali kehendak-Mu ya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengartikan lain tentang tidak ada daya untuk melakukan suatu kebaikan, tidak ada daya untuk melakukan suatu maksiat kecuali Engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita melakukan kebaikan, hati kita di mana? Apakah tetap kepada Allah? Karena taat di sini dia membagi dua dalam ketaatan. Taat zahir dan taat batin. Apakah ketika kita sujud, apakah kalbu kita, hati kita sujud juga? Jangan sampai kita sujud sedangkan hati kita kan tidak masuk dia. Dan ketika kita melakukan maksiat, bagaimana yang kalbu kita? Apakah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan semua itu dia terjemahkan dalam la haula wa quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya menanggapi tadi tentang nikmat. Apabila saya tambah nikmat, apabila kau bersyukur, maka saya akan tambah nikmat. Kalau kita punya karakter syukur, walaupun tidak ditambah nikmat itu, kita tetap syukur. Karena memang kita punya karakter syukur. Mau banyak dikasih, mau sedikit dikasih, mau bukan syukurnya yang kita lihat, tapi yang bersyukur yang kita lihat. Sehingga tumbuh rasa syukur terhadap diri kita.